Anda mau lihat dari segi mana? Fisiknya gitu. Enggak, yang saya Ja- mau tekankan, apakah Allah yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah yang dikenal oleh para nabi sebelum ini? Oke, oke. Silakan. Sebelum kita ke sana, saya punya pertanyaan yang sama. Ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi. Jawab dulu itu Bang. Nanti kau bertanya. Kamu jawab dulu itu. Kok jadi emosi? Santai aja Bukan napa? emosi Bang. Enggak, saya bahasanya begitu Bang. Orang Sumatera Enggak, begitu bahasanya. ya nggak apa-apa. Gini. Di sini kan ada dua nih agama. Anda Kristen, penyembah manusia, kan gitu. Saya Allah, Ya kau penyembah juga Allah. penyembah manusia. Makanya jelaskan aja. Loh, kok jadi emosi yang begini? Santai napa? Jelaskan aja bro. Nah, sekarang Tuhannya Bani Israel itu tetap tidak terlihat dan tak nampak atau dia menjadi manusia. Itu dulu poinnya. Karena yang kami sembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Pencipta Buktinya apa langit Bang? dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu dikenal oleh Bani Israel dengan sebutan Hasem. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Laisa kamislihi syai, tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang Tuhannya Bani Israel apa betul menjadi manusia atau dia tetap tak nampak? Itu dulu. Iya, Tuhan itu kan Iya memang nggak apa? bisa Iya dengar iya dengar apa? dulu, Iya dengar iya dulu. apa? Iya apa? Iya apa? Tuhan Hmm. satu-satunya Allah yang benar itu memang nggak bisa nampak, tapi Nah, terus dia bisa menyatakan dirinya. Yang saya tanya, menyatak bagaimana dia menyatakan dirinya alam dengan Nabi semesta Muhammad? ini pernyataan Tuhan atau Oh, bukan? dengar Oh, dulu. oh, Sebelum Alois itu sebelum baru ada abad apa? ke-7. Maksudnya? Alois itu I- baru ada abad ke-7, baru ada Siapa satu bilang? imam. Siapa bilang? Siapa bilang? Iya, fakta. Yang menerima Oh, ajarannya itu ada pada yang abad saya ke-7, yaitu tanya, baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi iya, keberadaan Tuhannya itu tidak berawal, tidak iya, siapa berakhir yang Tuhan itu. menyaksikan? Siapa yang menyaksikan bahwa perkataan Nabi Muhammad Maksudnya, itu benar? maksudnya, maksudnya Tuhan disaksikan seperti apa maksudmu? Iya, Disaksikan, dilahirkan, disunat gitu. dengar Maksudnya, dulu. Eksistensinya kan ada. eksistensi Bagaimana? alam semesta ini siapa yang ciptakan? Bagaimana? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Ya otomatis Tuhan yang dikenal para Bani Israel lah. Nggak mungkin Nah, itu Alas BT kan baru pintar. ada abad ke-6. Apakah Yesus yang menciptakan alam Dengar semesta ini? dulu, kita Ya, tunggu, berbicara tunggu mengenai dulu. satu-satunya Allah yang benar, bukan ke Nah, Yesus. satu-satunya Allah yang benar itu keliru. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah dalam Islam. Dalam Di Islam dalam itu Yahudi, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Yod-Heh-Vav-He. nggak ada bahasa seperti itu tuh Bang. Nah, Tuhan yang benar menurut orang Yahudi siapa? Yesus. Yang saya tanya tadi, Hmm. apa buktinya Allah yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh para nabi yang terdahulu? Itu yang saya tanya. Bukti seperti apa yang Anda inginkan? Ya kau buktikanlah apa yang dia tunjukkan di zaman Nabi Muhammad. Loh, dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang Ya, mengutus para nabi. Wa jauh sebelum iskala rabbuka lil dengar dulu. malaikati. Ya. Jauh sebelum zaman Nabi Muhammad sudah tercipta dunia ini. Anda gimana ceritanya? Musa nanti datang di tahun keberapa? Dengar. Kamu itu cuma mau didengar. Dengarkan saya, biar saya ajarin. Nabi Musa bercerita tentang Adam itu kapan? Jaraknya berapa tahun? Dari mana ada Musa tahu? Sudah? Musa Ya, tahu, jawab. dengar. Saya jawab menurut Musa kitab tahu? saya. Dengar. Ah. Musa Iya, tahu kitab siapa? saya, kitabnya orang Yahudi itu. Enggak, Musa tahu dari mana? Dengar dulu. Musa tahu Musa tentang tahu kejadian siapa? di Dengar Gan dulu, Eden Bu. itu. Dengar Kok pertanyaan cuma saya. kau ganti-gantian Musa dong. tahu tentang kejadian di Gan Eden itu dari Ganti-gantian. mana? Dengar. Musa tahu siapa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada dan menunjukkan kuasanya. Hmm. Sudah. Enggak, kejadian. Saya Dengar tanya, dulu, pertanyaan saya apa? Musa tahu tentang kejadian di Gan Eden itu dari mana? Yang saya tanya bahwa Musa itu mengenal Allah Kan yang di mulai salto.
Kok tahu kok? Nabi Musa tahu tentang kejadian di Gan Eden, Tuhan jalan kaki, kemudian dia peta umpet dengan Adam, itu dari mana? Ya melalui Tuhan lah, melalui satu Nah, melalui itu, kamu pandai. Iya, Baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu Dengar, tentang dengar, semua itu dengar. juga dari Tuhan, melalui Iya. perantaraan malaikat. Dengar brother. Nabi Musa tahu siapa satu-satunya Allah yang benar itu, bahwa dia percaya bahwa itu Allah yang benar dikenal oleh nenek moyangnya. Karena Allah itu menyatakan kuasanya di hadapan manusia. Ya, terus itu juga yang diterangkan Al-Quran. Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Allah menyatakan dirinya kepadanya. Tapi apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku, Musa. Tapi faktanya Musa Fakta menunjukkan gimana? Dengar dulu. Faktanya dengar dulu. Faktanya Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Nabi Musa membelah laut. Lah itu apa segala diceritakan, macam. itu Iya, diceritakan di kitab makanya kami. yang Nabi saya Musa tanya, Nabi Muhammad, itu yang saya mendapatkan tanya, iya, di zaman wahyu. Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Musa diberikan mujizat-mujizat. Itu diceritakan kepada Iya, di dalam itu kan kitab. cerita Kami Nabi Nabi Musa itu adalah nabi yang kami imani sebagai nabi yang datang kepada Bani Israel. Iya, makanya saya tanya. Yang Apa yang kamu diperkenalkan tanya? oleh Nabi Muhammad itu, kalau benar itu yang dikenal oleh Nabi Musa, bagaimana? Apakah hanya cukup dengan kalimat? Loh, iya memang. Terus mau dinyatakan Cukup seperti hanya apa? dengan kalimat. Jadi dia mau lahir seperti di Tuhan kamu. Jadi maunya Tuhan itu seperti di Tuhan kamu. Lahir di kandang binatang, dibunuh, disembelih gitu. Maunya kayak gitu juga. Gak usah kesurupan lah. Loh, yang kesurupan itu kamu. Kamu itu maunya Tuhannya datang ke Nabi Muhammad SAW, lahir seperti binatang gitu. Kau mengerti bahasa Indonesia enggak? Kan sudah Ya, saya enggak, bilang. kau kan maunya begitu. Kamu kan bangga tuh. Kamu enggak lihat. Kau melihat kuman di lautan. Terus kau tidak lihat gajah di matamu. Nah, sekarang Tuhan itu lebih baik mana datang dengan caranya kepada baginda Rasulullah Muhammad daripada datang kepada caranya ke Kristen, lahir seperti manusia. Yang saya tanya, membuktikan Allah yang diperkenalkan si Muhammad itu Allah yang sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh para nabi yang terdahulu, bagaimana? Apakah cukup dengan kalimat? Bagaimana? Tuhan datang menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Pengakuan dari satu mulut manusia saja. Loh, satu manusia mengalahkan, dengarkan. Satu manusia mengalahkan semua manusia-manusia pengarang kitabmu. Satu manusia, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengalahkan semua pengarang kitabmu. Halo. Ayo. Kau juga bisa jadi nabi, brother. Kalau hanya sebatas klaim. Nenekmu kiper, emang di agamamu sembarang jadi nabi. Juga kau nabikan. Nabi Musa, Paulus nabi, Lukas nabi, Markus nabi. Emang sejak kapan mereka jadi nabi? Pengarang kitabmu itu sejak kapan jadi nabi? Iya, makanya saya tanya. Enggak, saya tanya, sejak kapan pengarang kitabmu jadi nabi? Siapa yang melantiknya jadi nabi? Coba tanya, jawab saya. Lukas kapan jadi nabi? Lukas. Yang bilang Lukas nabi siapa? Kalau bukan nabi, terus catatannya itu tulisan apa? Yang bilang nabi itu siapa? Kalau bukan nabi, lalu tulisannya itu apa? Firman Tuhan atau karangan manusia? Saya tanya kamu. Kalau Lukas kamu tidak akui sebagai nabi, catatannya itu yang setebal itu yang membuat kau menyembah anak Maria itu firman Tuhan atau karangan? Jawab dulu. Kalau dia Lukas bukan nabi, kalau Lukas bukan nabi, lalu tulisannya itu tulisan nabi atau tulisan manusia biasa? Jawab. Jelaskan dulu itu. Bagaimana? Jawab dulu. Tulisannya Lukas itu tulisan nabi atau tulisan manusia biasa? Jawab. Jelaskan dulu itu, bro. Kan mencret. Kok mencret? Kamu yang mencret. Saya tanya. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kau beriman hanya sebatas kalimat. Kau juga nah, sekarang saya tanya. Lukas itu menulis kitabmu, dia nabi atau bukan? Enggak, jawab. Saya tanya kamu dulu. Nanti saya jawab. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Apa pertanyaanmu? Oke, apa pertanyaanmu? Oke. Buktikan bahwa Allah yang diperkenalkan Nabi Muhammad itu sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh Allah yang menyatakan diri kepada para nabi. Ya, samanya dari pandangan apa? Iya, otomatis Tuhan itu harus menyatakan dirinya dong, melalui kuasanya, eksistensinya. Dia sudah menyatakan dia adalah Tuhan pencipta alam semesta.
Kok kamu bantah? Juma. Itu Hah? abad ke-7 sudah ada dunia ini, Juma. Iya, dia mengatakan dirinya pencipta langit dan bumi. Ya, Kenapa kau juga rupanya? bisa mengaku-ngaku pencipta, Juma. Kalau hanya Ya sebatas silakan kalimat. aja kalau kau mau mengaku Iya, pencipta, sudah. silakan aja. Terus Dengar dulu. Nabi Allah Musa Abraham mengaku pencipta langit dan Dengar. bumi. Tuhanku juga mengaku pencipta langit dan bumi. Iya, Yesus dibuktikan mengaku enggak? kuasanya, dibuktikan kuasanya. Oh, Yesus iya, mengaku enggak? dibuktikan kuasanya. Yesus mengaku enggak sebagai pencipta langit dan bumi? Kok lari ke Yesus? Kan yang kita Lah, bahas ini Tuhanku, satu-satunya yang dengarkan, benar. dengarkan, Dengar dulu, dengarkan, yang kita bahas ini satu-satunya dengarkan, yang benar. dengarkan, Jangan kau berlindung dengarkan, dengan- buta huruf, dengarkan. Tahu, buta huruf. Tuhanku Dengar mengatakan, dulu. Tahu Tuhanku mengatakan, Dengarkan aku dulu. pencipta Kalimat langit itu, dan bro. bumi. Yang saya tanya Tuhannya bukan Nabi kalimat, bro. Musa, Tuhannya Nabi Hanya- Musa mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Tuhanmu Iya, itu mengaku hanya enggak? kalimat, bro. Hanya kalimat. Iya, itu, Tuhanmu bro. mengaku enggak? Hanya Saya jawab. pengakuan itu, bro. Iya, Tuhan dengar. Tuhanku Tuhanku disertakan dengan kuasanya, bro. Bukan hanya Nah sekarang saya tanya, Tuhan, kamu kan bertanya kesamaan antara Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhanku. Sama-sama mengaku sebagai pencipta langit dan Ya, bumi. apa yang diciptakannya? Nah sekarang kalau saya tanya Tuhannya Nabi Musa apa yang diciptakan? Kalau saya tanya Tuhannya Nabi Musa apa yang Ya, diciptakan? dunia ini. Kamu lihat. Faktanya Tuhan itu menyatakan Enggak, kuasanya kamu lihat dia dapat menciptakan. Dengar. Kamu lihat dia menciptakan. Dengar. Kamu lihat dia menciptakan. Iya, saya kan berdasarkan Alkitab dong. Nih sama, Al-Quran juga berdasarkan Al-Quran. Gimana sih benar. otakmu? Otakmu yang Otakmu di mana? Lucu-lucu kau. Kau yang lucu. Iya, Abraham, Nah, Tuhannya Allah itu Abraham menyatakan pencipta langit dan bumi. dirinya. Saya tanya samamu, Tuhannya Abraham pencipta langit dan bumi, betul atau tidak? Iya, disertai dengan kuasa. Itu Disertai dengan kuasa, klaim bro. dirinya, Iya, itu disertai klaim dengan dirinya, kuasa, bro. Bukan itu hanya klaim sebatas dirinya, klaim. Kalau itu hanya klaim sebatas dirinya, klaim, iblis juga mengklaim, bro. itu klaim dirinya atau kau lihat dia Dengar menciptakan? dulu. Itu klaim dirinya atau kau lihat menciptakan? Dibuktikan, Kau lihat tidak? Dengar, dibuktikan. Ya, saya Nabi Musa diberi kuasa membelah laut. Dibuktikan Lah, dong. itu Tuhanku, itu Tuhanku, Tuhanmu yang memberi kuasa Itu kepada jiplak Nabi namanya itu, Musa. bro. Menjiplak namanya itu, bro. Lo menciplak, Iyalah. menciplak. Iya, Nah kan, sekarang bro. Tuhannya, dengarkan saya. Tuhannya Nabi Musa, Dan- kalau dia datang sekarang, Makanya kemudian dia jelaskan. mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Apakah Tuhan itu menciplak? Makanya jelaskan, bro. Kalau Kok Allah yang makanya? terkenalkan Nabi Muhammad itu dari kuasanya apa? Kalau Tuhan datang kemudian memberikan wahyu dan mengatakan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau hanya sebatas Apakah klaim, kemudian dia menciplak kau juga Tuhan yang sebatas klaim, tadinya kau Tuhan? juga boleh, bro. Saya juga boleh mengaku-ngaku. Oi, saya Ya mengaku. silakan kau mengaku, silakan. Layaknya agamamu mengaku anak Maria sebagai Tuhan, bukan? Hayo. Makanya kalau hanya sebatas klaim, kau juga bisa menjadi Tuhan. Loh, Tuhannya Yesus para kan- nabi, Dengar, dengarkan saya. Tuhannya para Yesus, nabi dengar itu dulu. mengklaim Yesus dirinya berfirman, sebagai dia Tuhan. menyatakan kuasanya, ya Allahumma Hey. apa? Apa? Cuma sebatas Tuhannya kalimat. para nabi mengklaim Ya. dirinya sebagai Tuhan. Apakah kita ada pada saat dia menciptakan? Iya, Kamu apa lihat gunanya- ketika dia menciptakan apa alam gunanya semesta. kau beriman dengan Alkitab? Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu hadir pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ya, Kamu apa hadir? gunanya Alkitab itu cuma kalau kau nggak meyakini itu. Tapi istilahnya Apa sih? gini Bang Juma. Apa sih orang ini? Kok apa sih orang Apa ini? sih kau? Kan sudah saya bilang, Kau hadir. Nabi Musa mengenal Kamu siapa hadir. Allah nenek Kamu moyangnya. hadir. Tuhan itu Kamu menyatakan hadir dirinya. pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Kamu hadir. Kamu hadir. Tuhan itu menyatakan kuasa. Dasar dodol. Innani anallah, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mengutus para nabi. Itu klaim. Emang betul. Sekarang Tuhan mengklaim dirinya Tuhan, salah atau salah? Tidak salah. Tuhan yang harus mengaku dirinya Tuhan. Sekarang pembuktiannya untuk membuktikan Tuhan yang kami sembah itu betul atau tidak, lihat kitab kami. Nah, sama seperti Tuhan ketika datang kepada para nabi, kita tidak menyaksikan itu. Kita tidak menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Musa. Kita tidak menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Isa. Untuk mengetahui itu, lihat kitabnya. Bukan kita mencari, mana buktinya Tuhanmu menyatakan diri. Lah, Anda terlalu jauh, bro. Terlalu jauh mencari kesamaan yang sudah nyata-nyata dia itu adalah pribadi yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta langit dan bumi.
Kami sebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Hasem. Yang bermasalah ini Tuhanmu. Tiba-tiba menjadi makhluk. Ini Tuhan dari mana ini datangnya ini? Di mana ini? Di mana diajarkan ini Tuhanmu? Tuhan ketika menyatakan diri kepada para nabi memiliki metode masing-masing. Datang kepada Nabi Musa beda, datang kepada Nabi Daud beda, kedatangannya kepada Nabi Isa juga beda, kedatangannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW juga beda. Tidak harus sama. Sedangkan berbeda aja kalian menuduh kami menjiplak, apalagi kalau sama. Yang pasti adalah Tuhan yang kami sembah adalah pencipta langit dan bumi yang telah mengutus para nabi. Makanya di Islam tidak ada satu dalil pun yang menghina, menghujat, menistakan nabi-nabi. Berbeda dengan kitab saudara. Begitu bro ya.